Terima kasih Anda masih menyaksikan segmen Market Buzz pemirsa, dan kita masih akan berbincang pada pagi hari ini bersama dengan Mas Alvin Wendy, Investment Analyst Founder Stocknow.id. Mas Alvin, apa kabar? Apa kabar Mbak Priska? Kabar yang luar biasa, semoga Mas Alvin juga dan tim ya. Terima kasih sudah join di Power Breakfast pada pagi hari ini segmen Market Buzz. Oke, Mas Alvin, kita akan lihat dulu ya. Pembukaan perdagangan pada pagi hari ini tadi diiringi dengan IPO UDNG. Indeks harga saham gabungan masih turun tapi tipis pemirsa, 0,1% saja di 6.730. Dan untuk rupiah masih terpantau bergerak stagnan di 15.864, atau mungkin data selengkapnya bisa Anda saksikan di layar pemirsa. Dan berikut adalah deretan saham-saham yang menjadi top gainers dan juga top losers di pembukaan perdagangan sesi pertama, di mana ada MBTO, Martina Berto naik 22%, kemudian ada INPS naik 18%, DILD naik ke 15%, dan UDNG yang baru saja IPO, Agrobahari Nusantara naik 10%. Kemudian Aman Mineral menjadi top losers, turun 3%, Medco Energi turun 2%, PTBA turun 2% lebih, MAPI juga turun 3%, dan beberapa saham seperti Pabrik Kertas Ciwi Kimia atau Tekim, ICBP, Wins, dan ISAT pemirsa turun juga 1,5%. Kemudian pemirsa, kita akan melihat juga seperti apa indeks harga saham gabungan selama di bulan Oktober ini pemirsa, yang cenderung terpantau mengalami pelemahan sekitar 3% pemirsa ya. Dan juga untuk net foreign sale asing di pasar reguler ini hampir mencapai 6 triliun rupiah sepanjang bulan Oktober pemirsa, di mana kita sudah di penghujung bulan begitu ya. Mencapai sekitar 6,22 triliun rupiah untuk net sale dari asing. Data selengkapnya bisa Anda saksikan di layar. Apakah ini menjadi peluang atau justru tantangan? Nanti akan kita ulas. Bagaimana dengan net foreign sale? Oke, dan juga kita akan lihat bersama pemirsa deretan saham-saham yang direkomendasikan pada pagi hari ini. Data selengkapnya bisa Anda saksikan di layar. Saham-sahamnya pemirsa antara lain adalah SMRA, buy, kemudian IMPC direkomendasikan buy, BMRI buy, dan juga HMSP. Kayaknya dua diantaranya baru saja merilis laporan keuangan ya, SMRA dan BMRI. Begitu Mas Alvin? Ya, benar begitu Mbak. Oke, SMRA kayak ciamik. Sebab menarik apa sih melihat sektor properti yang satu ini? Ya, jadi kalau menurut saya, pandangan saya untuk saham SMRA ini, dari sisi teknikal, dia sudah ada berada di support ya, tepatnya dia berada di support psikologi 500. Dan juga kalau misalnya kita lihat dari sisi fundamentalnya, juga kemarin Summarecon habis liris laporan keuangan dan hasilnya juga luar biasa, naik double digit, bahkan ratusan persen. Hal tersebut meyakinkan saya buat merekomendasikan saham Summarecon ini. Dari sisi teknikal juga sudah mulai bagus, apalagi dari sisi fundamental juga udah mulai oke. Jadi tidak ada hal yang membuat saham Summarecon ini untuk tidak kita rekomendasikan. Seperti itu. Ya, pendapatannya melesat, laba bersihnya terbang 110,87%, hampir 111% ya, menjadi 653 miliar rupiah. Strateginya seperti apa? Buy-nya itu di Kalau untuk saham, ya, kalau untuk saham Summarecon ini, teman-teman sudah bisa mulai akumulasi beli ketika berada di level 500 hingga 550. Saya rasa itu merupakan level akumulasi yang cukup aman. Terlebih saat ini pergerakannya sudah berada di fase supportnya, dan saya rasa sudah mulai terbatas untuk pelemahannya sendiri, walaupun secara garis besar Summarecon secara teknikal berada di fase downtrend, tapi teman-teman sudah mulai akumulasi. Nah, adapun teman-teman juga harus antisipasi apabila nanti Summarecon turun di bawah level 485 untuk pembatasan kerugian, dan teman-teman bisa ambil titik 565 dan 600 untuk taking profit. Oke, 485 sebagai level cut loss untuk SMRA gitu ya. Masih dalam fase downtrend tapi ada peluang pembalikan arah. Betul. Baik, selain itu ada IMPC. Ya, kalau untuk saham IMPC ini kemarin cukup menarik ya pergerakannya. Kalau bisa kita lihat dari sisi candlestick-nya, kemarin full hijau ya, artinya di situ bayarnya sedang banyak-banyaknya. Dan juga kalau misalnya kita lihat dari sisi resistennya, dia kemarin habis breakout dari resisten 360, sehingga dari sisi
technical analisnya, saya rasa ini cukup menarik. Namun kalau misalkan saham-saham Indonesia yang saya perhatikan ketika dia breakout itu biasanya tidak langsung melanjutkan kenaikan. Nah, kita harus tunggu retracement-nya terlebih dahulu atau koreksinya terlebih dahulu. Nah, kebetulan pagi hari ini IMPC mengalami koreksi terlebih dahulu. Nah, ini sebenarnya adalah level yang cukup tepat untuk kita mulai akumulasi di antara level 350 hingga level 360 untuk kemudian taking profitnya targetnya berada di level 384 hingga 412. Nah, tapi teman-teman batasi kerugian apabila nanti saham IMPC ini mengalami penurunan hingga ke level 340. Oke, Bank Mandiri dan HMSP seperti apa? Kalau untuk Bank Mandiri sendiri, kebetulan saya sangat mempercayai kalau bank-bank buku 4 di Indonesia ini cukup bagus ya kinerja fundamentalnya. Terlebih lagi ketika suku bunga itu naik, salah satu sektor yang diuntungkan adalah sektor finansial. Namun di sini hanya terbatas untuk bank-bank dengan tingkat likuiditas yang cukup tinggi seperti Bank Mandiri, BCA, BRI dan juga BNI. Yang kita lihat kemarin kan saham BRI juga laporan keuangannya cukup bagus dan Mandiri juga hari ini kebetulan juga tumbuh 26% kalau nggak salah bannya. Dan dari sisi teknikal saham Bank Mandiri ini berada di level support yang cukup aman ya di level 5.600 merupakan level support psikologi. Namun saya melihat sebenarnya masih ada peluang penurunan hingga level 545. Tapi saya rasa penurunannya cukup terbatas sehingga untuk saham Bank Mandiri ini teman-teman bisa mulai akumulasi kecil secara perlahan dari level 500-475 hingga level 5.800 dan untuk targetnya untuk saham Bank Mandiri ini bisa sampai di level 5.900 bahkan bisa sampai ke level 6.200. Oke, dan ini adalah bank dengan aset rekor begitu ya dibandingkan dengan perbankan yang lain 2.000 triliun rupiah. HMSP seperti apa? Nah, HMSP ini juga unik. Kemarin juga dia habis rilis laporan keuangannya dan tercermin dari kenaikan harga saham yang kemarin sempat ada kenaikan sampai 6,36% ya. Nah, dari sisi teknikal pergerakan juga udah cukup menarik. Kita lihat apabila menggunakan indikator MACD sudah terjadi divergensi. Nah, divergensi itu apabila terjadi penurunan harga saham, namun MACD-nya itu mengalami kenaikan. Nah, di situ merupakan momentum sebenarnya untuk kita untuk melakukan untuk kita amati sebenarnya untuk kita amati pergerakannya seperti apa. Apakah nanti kedepannya mampu untuk bertahan di level kenaikannya itu atau enggak. Nah, kebetulan kemarin HMSP naik dengan level yang cukup tinggi, dengan kenaikan yang cukup tinggi, diikuti dengan kenaikan volume yang cukup signifikan juga. Sehingga kita bisa nantikan hari ini pergerakannya apakah mampu bertahan di atas level 880 atau tidak. Nah, untuk rekomendasinya sendiri, saham HMSP ini jangan seperti IMPC ya, jangan langsung beli di level tertingginya. Namun teman-teman beli ketika terjadi koreksi bisa di level 880 hingga 900. Jadi itu adalah level koreksi yang cukup aman untuk melakukan pembelian. Nah, untuk targetnya sendiri untuk HMSP, target pertama ada di level 970, untuk target kedua berada di level resisten psikologi di level 1000. Oke, terakhir Mas Alvin, IHSG kan dalam bulan Oktober turun 3%, asing net sell di pasar reguler sekitar 6 triliun rupiah. Kalau melihat dari rekomendasi Anda, sebenarnya ini adalah peluang untuk melakukan beli begitu ya. Memasuki bulan November, apa tips dari Mas Alvin? Betul, jadi sebenarnya kalau misalkan kita lihat ya dari sisi makroekonominya, ISG mengalami penurunan cukup signifikan, kurang lebih udah turun 3,24%, sementara asing juga net sell 6 triliunan kurang lebih ya di saham. Nah, kalau misalnya kita lihat dari sisi makroekonominya, ternyata sekarang itu lagi pada wait and see. Setidaknya ada 5 sentimen utama yang sedang saya perhatikan. Yang pertama itu adalah pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat dan juga inflasi yang sekarang lagi tinggi-tingginya. Dan kedepannya apa sih dampaknya? Dampaknya adalah kebijakan The Fed. Untuk kedepannya ini apakah dia tetap akan menaikkan suku bunga atau mempertahankan di level sekarang yaitu 5,50%. Kalau menaikkan suku bunga berarti akan lebih banyak sekali aliran uang masuk dari negara berkembang ke negara maju seperti Amerika Serikat dan tentunya untuk pasar modalnya akan mengalami penurunan. Kemudian yang kedua, tensi geopolitik di Timur Tengah dan juga Ukraina yang belum reda. Terus yang ketiga, slowdown ekonomi di China akibat krisis properti. Dan yang terakhir adalah sentimen iklim dan cuaca yang bisa kita lihat beberapa negara kemarin sempat ada isu buat stop ekspor pangan. Nah, ini pengaruhnya ke ISG kurang lebihnya untuk di bulan November akan lebih terkoreksi sih. Tapi teman-teman juga masih percaya.
Baik, terima kasih banyak Mas Alvin. Sayang sekali waktu kita terbatas, meskipun IHSG terkoreksi tetap ada saham yang harusnya bisa perform asal pinter-pinter milihnya begitu ya. Oke, sukses selalu Mas Alvin, sampai berjumpa kembali. Ya, terima kasih Mbak Prisa.